Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili Smita Noviandika dengan NIM 2023-2103x60. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah penyuluhan pertanian. Kabupaten Pati terletak di daerah pantai utara Pulau Jawa dan di bagian timur dari Provinsi Jawa Tengah. Dari data yang diperoleh, potensi utama kabupaten ini adalah pada sektor pertanian. Potensi pertanian cukup besar meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Salah satu tanaman unggulan Kabupaten Pati adalah tanaman padi. Namun demikian, luas panen padi di Kabupaten Pati pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,51% atau berkurang sebesar 4,6 ribu hektar dibandingkan pada tahun 2018. Kecamatan yang mengalami perubahan penurunan luas panen padi terbesar adalah Kecamatan Jaken. Berdasarkan data tahun 2019, luas panen terbesar masih dimiliki oleh Kecamatan Sukolilo. Untuk Kabupaten Pati, luas puso atau rusak tanaman padi terbesar di tahun 2019 berada di Kecamatan Winong. Salah satu penyebab kerusakan lahan pertanian padi adalah penggunaan pupuk pada saat proses tanam padi. Permasalahan pupuk hampir selalu muncul di setiap tahun. Antara lain adalah kelangkaan pupuk di musim tanam dan harga pupuk yang cenderung meningkat. Di sisi lain, penggunaan pupuk kimia juga menyebabkan kesuburan tanah dan kandungan bahan organik tanah menurun. Diperkirakan kandungan bahan organik di sebagian besar sawah di Jawa menurun hingga 1%. Padahal kandungan bahan organik yang ideal adalah sekitar 5%. Kondisi miskin bahan organik ini menimbulkan masalah efisiensi pupuk yang rendah, aktivitas mikroba tanah yang rendah, dan struktur tanah yang kurang baik, mengakibatkan produksi padi cenderung turun dan kebutuhan pupuk terus meningkat. Untuk solusi mengatasi masalah ini adalah dengan menambahkan bahan organik atau kompos ke lahan-lahan sawah. Kompos harus ditambahkan dalam jumlah yang cukup, hingga kandungan bahan organik kembali ideal seperti semula. Petani melupakan salah satu sumber bahan yang dapat mempertahankan kesuburan dan bahan organik tanah, yaitu pemanfaatan jerami sisa panen padi untuk kompos secara bertahap dapat mengembalikan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas padi. Setelah panen padi, petani membakar jeraminya karena dianggap mengganggu dalam pengolahan lahan, terutama jika menggunakan traktor. Umumnya petani tidak menyadari bahwa dengan membakar jerami, setiap musim terjadi kehilangan bahan organik yang cukup tinggi pada lahannya. Di dalam jerami terdapat beberapa unsur hara yang berguna untuk tanaman seperti nitrogen dan kalium, sehingga dapat membantu menggantikan pupuk urea dan KCl. Dengan mengembalikan jerami padi ke lahan sawah, petani dapat menghemat biaya pupuk karena tidak perlu lagi membeli pupuk urea dan KCl. Mengembalikan jerami ke lahan sawah akan sangat baik jika jerami tersebut sudah dalam bentuk kompos. Jika jerami padi dikembalikan langsung ke lahan sawah, pembusukan jerami membutuhkan sekitar 1,5 bulan. Namun, dalam bentuk kompos, reaksinya di dalam tanah lebih cepat sehingga penanaman dapat dilakukan sesegera mungkin. Selain itu, unsur hara cepat tersedia bagi tanaman dan tidak akan mengganggu traktor pada saat pengolahan tanah. Strategi pemanfaatan jerami padi sebagai pupuk organik. Kompos jerami memiliki unsur hara dan nilai ekonomi yang sangat besar. Pemanfaatan kompos jerami ini oleh petani dapat menghemat pengeluaran negara untuk subsidi pupuk dan mengurangi penggunaan pupuk kimia nasional. Mencacah jerami sebelum dibuat kompos dengan mesin cacah mudah dilakukan. Tersedia juga mesin cacah dan lokasinya dekat. Apabila lokasi sawah jauh dari jalan, petani tidak mungkin membawa mesin cacah ke tengah sawah. Akhirnya, petani tidak mau untuk membuat kompos jerami. Pembuatan kompos jerami dianjurkan menambahkan pupuk kandang atau beberapa bahan tambahan lain seperti kapur, molasses, dan yang lainnya.
Berdasarkan beberapa pengalaman tersebut, pembuatan kompos jerami harus dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, murah, dan mudah, seperti pengomposan jerami dibuat di lokasi di mana jerami dipanen. Pengomposan jerami dilakukan tanpa pencacahan dan tanpa penambahan bahan-bahan lain yang sulit diperoleh oleh petani. Pengomposan jerami dapat dibuat dengan biaya yang semurah mungkin dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Pengomposan jerami tidak memerlukan mesin atau alat yang rumit dan mahal. Pengomposan jerami harus bisa dibuat dengan peralatan sederhana yang tersedia di sekitar sawah atau mudah untuk diperoleh petani. Secara alami, proses pengomposan jerami akan berlangsung dengan sendirinya apabila kondisinya ideal, seperti kadar air yang cukup atau kurang lebih 60% dan aerasi yang lancar. Proses alami pengomposan jerami kurang lebih 2 hingga 3 bulan. Untuk mempercepat proses pengomposan jerami, dapat ditambahkan aktivator pengomposan. Penambahan aktivator pengomposan dapat mengurangi lama pengomposan hingga 3-6 minggu. Waktu pengomposan ini kurang lebih sama dengan waktu jeda antara panen dengan waktu tanam berikutnya. Fisika tanah dalam arti memperbaiki daya daya adaptasi tanaman terhadap perubahan di sekitarnya. Selain itu, keberadaannya juga akan membentuk pori. Jadi fisika tanahnya berubah. Pori ini dengan tersedianya karbon organik yang banyak, pori ini akan membuat akar lebih mudah menerobos, lebih panjang, lebih sehat karena ada rongga, dan pastinya karena rongga tersebut juga akan ada oksigen yang lebih baik. Jerami dibuat pakai menjadi pupuk tanaman padi biar subur tanamannya yang baik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.